perjalanannya pasti nggak gampang, tapi ya yang tadi kakak juga udah notice, kita juga udah mengikuti semua tools dari e-commerce ini, kita juga cukup proaktif dan kegigihan kita, tapi yang paling penting adalah kita kan menjual produk ini untuk konsumen ya, bukan untuk diri kita sendiri. Nah jadi kita benar-benar fokusin kepada kebutuhannya konsumen, apa yang dia mau, dia suka, kita ciptain sesuai yang dia mau, kemudian aku percaya sih kalau produk itu tuh bakal berjalan dengan sendirinya juga gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngetek, podcast yang akan membahas tentang kemajuan teknologi dan seperti apa sih kira-kira kemajuan teknologi ini benar-benar membawa impact gitu ya buat kehidupan kita. Nah di podcast ini tentunya aku ingin ngajak kalian semua buat berpikir bareng di diskusi yang bakal kita lakukan. Pernah gak sih kalian tuh merasa bahwa teknologi itu tidak hanya mengubah cara kita hidup gitu ya, tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi sosial gitu, gimana cara kita berbelanja, gimana cara kita berniaga atau memiliki impact terhadap ekonomi, tapi juga bagaimana untuk para pebisnis dan UMKM benar-benar bisa merubah kehidupannya secara total dengan melibatkan teknologi dengan menjual produknya dan lain-lain. Nah dalam hal ini saya akan ngomongin tentang e-commerce. Jadi selamat datang di Ngetek, saya Safrina Nasution akan ngebahas lebih lanjut tentang bagaimana sih peran e-commerce ini berpengaruh bukan cuma buat bisnis Anda tapi juga buat kehidupan Anda. Dan langsung saya akan tanyakan kepada Yuna Mercier, founder dari Animate. Apa kabar Yuna? Halo, kabarnya baik nih Kak. Ini seneng banget bisa ketemu Yuna in person. Udah beberapa kali juga sih sedikit mendengar tentang Animate gitu ya, tapi sekarang benar-benar di depan aku bisa langsung ngomong sama Yuna. Walaupun sebenarnya ini ngomongin skin dan beauty industry, tapi aku pengen hari ini lebih pada fokus gimana sih sebenarnya peran teknologi atau e-commerce ini benar-benar memberikan dampak gitu loh buat kamu sebagai pebisnis untuk menjual produk kamu gitu ya. Tapi sebelum aku ngomongin ke situ Yuna, bisa nggak sih jelasin kenapa sih kamu memutuskan untuk terjun ke industri kecantikan dan akhirnya buat brand Animate sendiri? Silakan Yuna. Jadi emang topiknya menarik banget sih Kak. Aku emang sangat interested juga sih dengan pas waktu dapat topik ini gitu. Jadi kalau alasan kenapa mau terjun gitu ya ke bisnis, jadi sebenarnya kan kita seorang wanita gitu ya. Jadi aku sebagai seorang wanita tuh emang udah ada passion sebenarnya di beauty. Kayak dari dulu tuh emang udah gimana ya, suka banget lah dengan hal-hal yang perawatan kecantikan, kosmetik, skincare. Memang aku cari-cari tahu gitu kan, karena aku juga penggunanya. Nah, yang buat aku tertarik terjun itu karena di pada tahun 2021, which is itu after pandemi, itu tuh lagi kayak booming gitu loh Kak, tentang beauty industry ini gitu. Dan aku lihat ternyata emang beberapa dari keluarga dan teman-teman juga mungkin ada yang memulai di beauty industry ini. Dan karena hal tersebut lah yang akhirnya mendorong ketertarikan aku supaya lebih kayak oke deh diseriusin nih gitu. Mulailah mencari-cari cara bagaimana aku bisa terjun langsung ke dunia yang emang aku minati ini gitu. Ketika kamu introduce brand ini dan pada saat itu lagi pandemi, berarti channelnya yang pada saat kamu pikirkan buat introduce Animate itu mostly utamanya adalah online ya? Atau kayak gimana sih sampai akhirnya ya jadi e-commerce banget nih yang benar-benar membesarkan Animate? Hal ini tuh adalah hal yang sangat interesting banget ya, karena aku lihat behaviornya dari para konsumen ini berubah, setiap orang berubah. Maka dari itu aku masuk ke online dan pertama kali memang aku fokus ke e-commerce. Tapi menurut kamu itu sebenarnya jadi blessings in disguise gak sih? Karena kan Animate sekarang gede banget. Aduh, ya. Dan semua orang yang maksudnya udah tahu kamu gitu ya. Best seller loh gini Animate. Apakah sebenarnya kamu merasa sebenarnya dengan kamu memilih sales channelnya tuh online itu malah jadi competitive advantage-nya brand kamu? Betul. Online tuh sebagai perantara aja sih buat aku bisa mempromosikan produk aku dan mempertemukan si penjual nih, which is aku dengan si konsumennya gitu. Dan serunya juga kalau misalnya di marketplace, di e-commerce, di sosial media, melalui online, kamu bisa nyampein ya narasi apa sih dibalik dari produk-produk yang kamu buat ini, apa functionnya, apa tujuannya, bagaimana ini juga membuat si consumer kamu merasa feeling better gitu ya, dan lain-lain ya. Instead of kalau offline kan ya benar-benar langsung ya kayak brick and mortar aja gitu kan, langsung ambil gitu. Sekarang karena kamu tadi udah confirm ya, berarti emang marketplace ini perannya luar biasa nih ya buat ngegedein brand kamu. Nah, sebenarnya
sebenarnya e-commerce itu kan sangat membantu banget nih, karena kan e-commerce sendiri punya market yang besar banget ya, secara konsumen audiens mereka tuh besar banget. Jadi pada saat aku launching dan aku langsung tap in di e-commerce, dan itu tuh dibantu juga sih sama e-commerce-nya, karena kayak yang tadi aku bilang, mereka punya basket orang tuh gede banget gitu. Iya. Sehingga ya waktu aku launching ya ada awareness dari situ. Mulailah ada orang yang penasaran ketika dia ngelihat produk aku di e-commerce, dan dia mulai cari-cari tuh ke sosial media gitu, karena kan lebih detail lagi ya mengenai informasi dan lain sebagainya. Kayak ya informasi produk dan lain sebagainya. Tapi e-commerce itu tuh kan banyak banget, di e-commerce juga kayak ngebantu dari sisi dia ada tools gitu sih. Kayak tools e-commerce yang bisa ngebantu kita tuh sebagai mungkin seller itu lebih bisa membesarkan produk kita di situ gitu. Nah, aku syukur-syukurnya tuh aku udah ngikutin semua toolsnya mereka, sehingga kayak produk aku awarenessnya lebih cepet gitu di e-commerce-nya sendiri gitu. Oke, ini menarik. Aku masih pengen nanya mengenai gimana caranya kamu building brand awareness, karena kan sebenarnya yang paling tricky, paling challenging kan sebenarnya gitu, karena ya obviously Animate is not the only skincare lah, banyak banget gitu ya. Betul. Di dalam pasar terutama lokal skincare yang udah bagus-bagus juga gitu. Tapi Animate nih bisa nih ya jadi salah satu skincare yang luar biasa substansial, luar biasa laku gitu ya. Nah, aku penasaran gimana sih kamu creating brand awareness melalui marketplace atau e-commerce, dan membuat kehadiran produk kamu itu jadi kuat dan menarik buat konsumen kamu. Kalau dari creating awareness di e-commerce sendiri kan udah pasti ya, kita kayak mengadakan campaign. Di e-commerce sendiri tuh mereka yang tadi aku bilang ada tools untuk mengadakan campaign. Jadi karena e-commerce ini juga sangat suportif, dia juga kayak bisa ngebantu. Jadi kita bisa tanya nih sama si orang e-commerce-nya, kalau kita mau ngegedein brand kita, how gitu, bisa nggak dibantu nih, kita punya misalnya kita ada produk apa nih yang mau kita launch gitu. Jadi kita minta dari mereka untuk bantu kita dari sisi campaign apa, karena mereka juga jadi kan kamu komunikasi harus baik juga komunikasi sama mereka juga gitu, karena biar lebih cepat sih. Kalau kita cuma upload produk aja gitu ya, itu emang nggak, orang gimana taunya gitu kan. Jadi kita tap in, join ke campaign mereka. Contohnya apa sih tools campaignnya yang kamu rasa sukses banget nih, kayak lama-lama benar-benar jadi milestone-nya? Ya, ini salah satu contoh yang cukup common lah ya, dan mungkin orang-orang juga tahu. Jadi kalau di e-commerce itu kayak ada campaign yang double date, payday, kayak gitu-gitu lah ya. Tapi banyak lagi, kayak di Ramadan ini dia juga punya ada campaign lagi, nama-nama campaign itu banyak banget, kayak tergantung dari si e-commerce-nya ini. Jadi dia bisa kasih kita offer gitu, kayak kita lagi ada campaign ini nih kak gitu, kakak mau ikut nggak gitu. Nah kalau misalnya kita pilih kita ikut, ya udah obviously emang secara market kita bakal disupport nih, dan dia juga bakal kayak ngasih traffic ke kita. Jadi kayak awareness-nya bisa ada gitu, dan disitulah dimana kesempatan kita sebagai seller ataupun bisnis mulai membangun komunikasi, sebenarnya apa sih yang kita mau orang kenal brand kita gitu. Nah, kamu nih di Animate punya R&D nggak sih? Maksudku gini, semua produk yang bagus, satu kekuatan mereka adalah mereka tuh tahu apa yang konsumen mau. Gitu ya. Mereka tuh tahu apa konsumen mau, mereka tuh tahu apa sih pain point-nya consumer, dan mereka berusaha menjadi solusi gitu ya buat konsumen itu. Nah, di Animate kamu gimana sih cara tahu konsumen kamu tuh mau apa yang sekarang lagi tren, apa yang sekarang lagi jadi masalah konsumen gitu. Gimana sih caranya getting to know your customer better melalui marketplace dan e-commerce gitu. Oke, jadi kalau tadi kakak nanya kan sempat punya R&D nggak gitu, karena memang kita menciptakan produk udah pasti itu harus yang sesuai dengan need dan apa yang customer kita mau ya gitu. Jadi memang kalau R&D sendiri aku tuh punya, karena kebetulan aku juga punya pabrik sendiri. Jadi memang udah fokus timnya buat riset segala macam, dan kita juga melakukan kayak kita riset juga nih, market analisa namanya. Kita turun bener-bener, kita deep, langsung kita tahu nih misalnya dari sisi brand kan kita udah punya nih target marketnya siapa, kurang lebihnya umurnya berapa, dan domisilinya di mana. Itu kita datengin orangnya, terus kita tanya gitu, kak kalau misalnya kita mau bikin sebuah produk, kira-kira produk skincare, kira-kira yang kakak butuhin tuh apa gitu. Dan mostly memang jawaban mereka tuh kayak, aku pengen yang gak ribet kak skincare-nya gitu. Terus aku pengen skincare-nya tuh yang buat mencerahkan kak, karena ya itu kulitnya kusam dan lain sebagainya. Jadi karena kamu memang ada sampling produk, ada sampling market dan aku memang panel sih. Jadi panel yang aku buat FGD gitu ya. FGD betul.
Jadi yang aku buat itu nggak cuma kayak idealisme dari business owner Setuju. aja gitu, kayak oh Karena ya ya obviously yang punya kita beda, yang punya orang lain concernnya beda betul. gitu. Kadang-kadang yang kita menurut kita bagus, tapi belum tentu mereka mau dan mereka suka gitu. Betul. Bahkan sampai ke desain, pemilihan packaging aku melibatkan mereka gitu. Panelis aku tuh kayak sampai ribuan orang gitu. Step-stepnya tuh gimana sih dari kamu FGD sampai akhirnya kamu launching produk? Itu berapa lama tuh biasanya mungkin ya? Lama sih Kak, kurang lebih karena FGD itu aku fokus, aku nggak mau cuma kayak 10-20 orang gitu. Jadi aku tanya, kalau bisa tuh kemarin tuh aku sampai 500 orang tuh minimal gitu. Jadi kita tanya, terus mereka kan pasti jawabannya berbeda-beda. Ya kita kayak bikin statistik aja lah gitu. Kita kita lihat presentasi terbesarnya di mana, kebutuhannya yang paling besarnya di mana. Ya itu dulu tuh fokus utama kita untuk nge-create produknya. Lalu kita coba develop produknya, terus pasti akan ada trial and error Kak. Ya jadi benar-benar end to end ya, gimana caranya Animate ini benar-benar bisa mengetahui apa yang diinginkan gitu lah consumer di skincare kamu. Nih, aku pengen tanya deh. Ini suatu pencapaian luar biasa. Sudah jutaan produk Animate yang terjual di marketplace dan dalam waktu ya 2-3 tahun inilah. Gak semua brand bisa kayak gini loh Yuna. Itu kamu harus aware gitu ya. Ya gak semua brand bisa jual jutaan produk gitu ya. Ya thank God gitu ya. Seberapa kalau kamu bisa emphasize gitu ke teman-teman yang juga mungkin lagi pengen membangun bisnisnya, membangun UMKM starting dari awal, seberapa besar sih perannya marketplace ini bisa ngebawa kamu sampai titik ini? Kalau aku bisa bilang sih sangat besar ya, karena kebetulan juga thank God juga ini di Animate sendiri di marketplace-nya itu di beberapa platform marketplace kita tuh juara 1 gitu Kak. Best kategori skincare paketan terbaik lah gitu. Dalam whitening kan kita ada macam-macam ya seriesnya. Dan itu tuh sangat impactnya besar banget karena begitu kita dapat nominasi tersebut di e-commerce itu kayak ngebangun trust gitu dari konsumen kita. Jadi konsumen yang ngelihat brandnya Animate ada di marketplace atau di e-commerce itu dia juga langsung trust karena kayak itu kan gak diedit ya, bukan kita yang ngomong tapi memang dari platform e-commerce-nya tersebut yang memberikan, ibaratnya dia memberikan nominasi juara 1 itu ke kita gitu sih. Dan itu pengaruhnya gede banget sih buat aku yang ibaratnya baru starting dengan waktu yang 2-3 tahun tadi gitu ya, kita bisa langsung terjual jutaan pieces, terus kita bisa langsung ada di nominasi nomor 1, dan itu nggak cuma di satu e-commerce Kak, kita ada di beberapa e-commerce juga gitu. Puji Tuhan ya, jadi syukur karena kegigihan juga ya untuk mengulik marketplace ini. Yes gitu ya. Betul, karena banyak banget sih Kak tools-tools yang kita bisa, nih mungkin buat teman-teman yang pengen mau mencoba gitu kan di e-commerce sendiri, karena e-commerce itu punya potensi yang besar banget sih sebenarnya buat kita nih para UMKM yang mau memang produk kita dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi karena toolsnya itu benar-benar sangat membantu. Yang tadi kan yang aku sebutin itu tools campaign. Dia sendiri tuh juga punya tools marketing lainnya nih seperti advertising. Terus dia juga punya kayak kalau zaman sekarang sampai detik ini mungkin orang-orang masih pasang billboard gitu ya kayak. Tapi di e-commerce sendiri tuh kita juga bisa pasang billboard online gitu. Keren banget kan gitu. Iya, ini menarik banget ya. Ada tools yang memang somehow bisa sangat-sangat signifikan sangat membantu. Gitu ya, jadi apa yang strategi marketing apa yang udah dilakukan orang di offline itu sebenarnya udah ada juga di online dan itu ada di e-commerce, di provide sama mereka. Kita tinggal proaktif aja untuk mengajukan dan mereka sangat suportif untuk ngebantu para seller untuk berkembang di e-commerce tersebut gitu. Nah the thing about e-commerce dan marketplace adalah karena seperti yang kamu bilang ini consumer berjuta-juta orang gitu ya. Populasi Indonesia aja ada 200 jutaan gitu ya, mungkin wanitanya ada sekian gitu ya, bisa mengakses anytime, anywhere, any kind of activities, bisa langsung belanja, bisa langsung ngeliat semua brand. Nah, kenapa aku emphasizing semua brand? Berarti kan sebenarnya semua brand juga bisa nih masuk ke e-commerce dan that means pasar persaingan sempurna gitu ya. Semuanya gigi, semuanya juga bisa sukses gitu kan. Semua juga bisa menjual jutaan produk gitu ya. Maksudnya kalau memiliki kegigihan yang sama gitu seperti Animate. Dan aku yakin on top of mind kamu ketika kamu introduce Animate juga pasti udah well aware nih ada beberapa competition brand yang juga menjuarai pasar skincare di Indonesia gitu ya. Kamu gimana sih caranya mengatasi tantangan dalam bersaing dengan brand lain di pasar e-commerce lokal gitu? Gimana sih so far landscape-nya? Apakah sulit? Terus gimana juga kamu mengatasinya dengan tools-tools dari marketplace itu tadi? Nah, kalau dibilang sulit sih
menurut aku bukan sulit tapi nggak gampang. Jadi Oke. gimana tuh bahasanya? Mungkin kita nggak bisa bilang ini sulit-sulit banget karena kalau sulit banget ya nggak banyak orang yang berhasil juga ya mungkin. Hmm. Karena aku yakin selain aku juga banyak banget sih harusnya seller-seller yang terbantu banget nih melalui platform e-commerce dan marketplace ini. Jadi perjalanannya pasti nggak gampang, tapi ya yang tadi kakak juga udah notice, kita juga udah mengikuti semua tools dari e-commerce ini, kita juga cukup proaktif dan kegigihan kita, tapi yang paling penting adalah kita kan menjual produk ini untuk konsumen ya, bukan untuk diri kita sendiri. Nah jadi kita benar-benar fokusin kepada kebutuhannya konsumen, apa yang dia mau, dia suka, kita ciptain sesuai yang dia mau, kemudian aku percaya sih kalau produk itu tuh bakal berjalan dengan sendirinya juga Oke. gitu. Tapi tetap kita ada effort ya untuk melakukan strategi-strategi supaya gimana caranya produk kita lebih dikenal, produk kita lebih terpercaya. Nah, salah satunya adalah awalnya aku bangun brand doang, sekarang aku udah punya kliniknya sendiri. Wow. Gitu. Jadi memang klinik tersebut ya aku bangun untuk membuat konsumennya Animate ini tuh trust gitu sama Iya. brand aku gitu. Jadi kalau Dan real saya hands-on experience ya, ya, kamu jadi sama clinician dia dari juga kamu. akan nggak worry ya karena kita pakai dokter beneran gitu kan. Yang kita juga udah ada sertifikat dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ada apa-apa pun kita siap untuk bertanggung jawab dan consultation juga ke dokter. Jadi Rencana buka di mana nih untuk klinik kita ini? udah buka sih anyway, Oke. kita udah ada dan sekarang kita lagi mau develop lagi kayak buka beberapa cabang. Jadi klinik aku tuh baru launching di Desember tahun 2023 Oke. dan ini mau launching lagi sih. Jadi All kayak the 2-3 best. bulan launching, 2-3 bulan launching. All the best, keren banget Dina. Nih aku juga Iya. pengen nanya deh, karena kamu ketika kamu memulai Animate ini dari e-commerce dan sekarang bisa merambah ke offline Yes. sales distribution sampai bikin Klinik. klinik yang juga offline. Menurut kamu the futures of retail itu kayak gimana sih di mata UMKM, di mata ya pebisnis seperti kamu yang dari UMKM bisa jadi bisnis besar? In a way kayak gini, nanti orang nggak ngelihat, oke, gue akan bikin toko offline atau gue akan bikin online marketplace aja. Pasti semuanya nanti kan berkesinambungan. Nah, bagaimana kamu melihat ke depannya future of retails ini dan menyeimbangkan antara the power of offline store sama peran dari online marketplace ini sendiri? Beda banget sih, cara mainnya juga beda banget sih kak. Gila, Bahkan luar biasa ya. strategi online dan offline pun nggak sama gitu kak. Mhm. Kalau di online nih kita bisa ikutin semua tools dari e-commerce, kita tap in aja di semua e-commerce, kita ratain ya brand kita ada di semua e-commerce. Tapi bukan cuma itu doang gitu kan, strateginya di offline pun sama, bukan cuma buka toko sebanyak-banyaknya gitu. Mhm. Jadi masing-masing memang challenging dan ini seru banget sih. Dan ya dengan ini juga caranya brand kamu untuk semakin naik ya, karena this hybrid retail Ya. strategi yang Strategi. benar-benar bisa melengkapi apa yang nggak ada di offline ternyata ada di online gitu Betul, ya. Dan betul. sama orang yang bahkan start bisnisnya dari online juga tetap butuh offline gitu ya. Iya, karena emang awalnya aku juga startnya di online dulu kak. Iya. Di online waktu jalan setahun setengah itu baru mulai aku merambah ke offline-nya gitu. Jadi aku mau fulfill aja sih kayak distribution aku tuh nggak cuma orang-orang beli di online ya, tapi gimana aku bisa menjangkau orang-orang Oke. yang di ujung-ujung gitu kak. Sekarang aku juga pengen tanya kalau kamu ya tentang bagaimana sih menurut kamu dengan bermunculan beragam marketplace gitu ya. Ada marketplace A, marketplace B, marketplace C. Apakah itu membawa keuntungan buat produk kamu atau malah sebenarnya kamu lebih rather udah aku fokus sama satu marketplace. Gimana sih kamu ngeliatnya? Oke. Jadi kita juga harus coba gitu kan, karena ya kalau misalnya kita fokus kepada satu marketplace aja, just in case, worst case ada sesuatu terjadi gitu, itu kan akan jadi bahaya buat internal bisnis kita sendiri ya. Jadi kalau aku secara personal dan pribadi, aku pasti memilih untuk nggak cuma pakai satu marketplace aja. Oke. Jadi pasti ada A, B, C ya. Jadi aku tap in ke semuanya dan memang aku fokus ke masing-masing marketplace tersebut karena tiap marketplace juga yang A, B, C tadi juga punya market yang berbeda lagi, punya behavior yang beda lagi. Jadi seru banget sih kak kalau ngomongin marketplace itu benar-benar luas banget. In overall gitu ya. Kamu kan tadi bilang juga secara nggak langsung ke aku kalau kamu tuh pengen banget expand your business gitu ya offline. Ya mungkin nanti Animate akan jadi Animate Asia, ini Southeast Asia gitu ya. Hopefully dong gitu Amin ya. amin. Ada nggak sih kayak aspirasi atau harapan tersendiri kamu untuk marketplace gitu ya, biar memudahkan brand-brand seperti kamu buat go global dan lebih diketahui orang banyak even further gitu, gimana? Oke.
Pasti ada sih, karena kan kita nggak mau skopnya Indonesia only ya. Jadi kalaupun aku bisa ekspansi bisnis aku, produk aku ke luar negeri, harapan aku buat marketplace nih supaya bisa, karena marketplace sudah sangat membantu aku dalam Iya, memperkenalkan pasti. produk aku di negara aku. Tapi kalau ketika aku mau go global, pastinya aku pengen dari marketplace sendiri ini memiliki transaksi yang mudah lah ya, mungkin bagi konsumennya gitu ya. Sehingga konsumennya juga walaupun jaraknya jauh nih ya, dia dari luar negeri gitu, dan kita lokal produk di Indonesia, tapi dia tetap bisa beli produknya gitu, mungkin secara transaksi atau mungkin secara pengiriman, ya logistiknya mungkin dipermudah gitu kan, bisa pakai yang lebih cepat mungkin. Karena aku takut yang jadi kekhawatiran aku adalah, namanya orang pas pesan produk di marketplace, dia pasti maunya secepat mungkin sampainya. Iya, Itu iya. tuh keinginan konsumen. Jadi kita udah pasti mau siapin yang paling cepat nih, langsung begitu dia pesan hari ini mau kita kirim. Nah, mungkin kalau marketnya itu yang pesan orang luar negeri, Malaysia, dan pesannya di e-commerce, pasti kan kita butuh dong dari e-commerce sendiri ini ada logistik yang bisa mempermudah dan mempercepat pengiriman produk kita hingga sampai ke konsumennya nih. Seperti itu sih. Jadi itulah pasti itu harapan semua orang juga Jadi sih. marketplace ini bisa membantu pertama ya untungnya untuk brand awareness, terus Yes. nanti logistics gitu Logistik ya. dan transaksinya ya mungkin Transaksi ya. payment Cara sih ya, karena pembayarannya. kan ya cross Iya. currency gitu-gitu dan Yes, ini semoga betul. difacilitated gitu dalam Iya. marketplace ya. Kalau misalnya itu mudah ya tentunya akan membuat Sangat. brand kamu luar biasa ya. Ya hopefully dengan kamu sejauh ini juga udah growth-nya udah luar biasa nih dengan Iya. marketplace. Ya who knows tahun 2 tahun lagi dengan Amin. marketplace kamu bisa go global even further gitu ya. Yes, dan bisa. best of luck for you. Nah, Yes. dengan beragam dan bermunculannya so many marketplace gitu ya. Bagaimana sih dampaknya terhadap penjualan kamu dan terhadap strategi juga penjualan kamu? Ada macam-macam marketplace A, B, C, D gitu ya. Strategi penjualannya jadi beda nggak Kak dibandingin dengan hanya satu marketplace saja yang kamu gunakan? Beda, pastinya beda. Misalnya kita di marketplace A ini mungkin lebih kepada salah satu toolsnya adalah campaign. Nah, di marketplace B bisa jadi tuh dia ada campaign juga, bukan yang nggak ada, tapi bisa jadi karena marketnya berbeda, yang ngedownload masing-masing marketplace ini kan adalah konsumen kita, dan mereka juga nggak tertarik dengan campaign, tapi misalnya mereka lebih tertarik dengan program harga yang misalnya lebih murah gitu. Nah, jadi di beberapa marketplace itu memang selain mereka memberikan tools, mereka juga mensupport seller nih untuk bisa si konsumennya seller dapetin harga lebih murah dengan cara yang mereka juga memberikan potongan-potongan harga yang disubsidi gitu Kak. Nah itu sangat membantu banget sih. Jadi tiap marketplace sendiri nih mereka juga masing-masing punya strategi yang berbeda, karena kan mereka nggak mungkin sama semua ya. Jadi mereka sendiri secara internal marketplace pun setting yang berbeda-beda. Makanya kalau aku ajuin ke marketplace B, Kak aku mau dong misalnya ikut program yang kayak di marketplace A gitu. Nah mereka akan bilang gitu, oh program kita beda ya Kak. Jadi kita adanya ini. Jadi offer yang mereka tawarkan tuh juga beda-beda gitu sih Kak. Jadi memang punya strategi penjualan berbeda-beda ya, in terms of retail, dan juga market yang dicapai juga Market berbeda-beda yang dicapai ya. beda-beda, betul. Oke, dan kita sebagai brand harus punya awareness bahwa tools-tools yang ditawarkan oleh marketplace ini juga Ya. akan sesuai dengan kebutuhan yang Yes. dituju gitu ya, konsumen Yes, dituju di betul, perusahaan. betul. Aku luar biasa salut sama kegigihan kamu untuk ngulik gitu ya mengenai marketplace, karena you really know how to utilize this marketplace and e-commerce untuk ngebesarin brand kamu, dan Ya. aku harapkan brand kamu akan semakin gede dengan Amin, kegigihan thank kamu you. ya untuk selalu ngulik gini ya. Ternyata benar gitu ya, teknologi memberikan dampak yang luar biasa gitu Sangat, ya buat iya. hidup manusia gitu ya, buat membesarkan brand dan lain-lain. Nah, apa sih bentuk-bentuk inovasi yang mungkin bisa kamu share gitu ya ke teman-teman yang juga dengerin nih podcast Ngetech gitu ya, yang udah dilakuin sama Animate sejauh ini, inovasi-inovasi apa buat getting to know your consumer better dan manfaatin e-commerce. Tadi kan seperti yang kamu bilang, kamu juga udah bikin R&D itu kan Iya. internal dari kamu bikin FGD dan lain-lain. Kalau dari e-commerce sendiri gimana sih caranya menggunakan e-commerce untuk mengetahui konsumen kamu lebih lagi? Apakah algoritmanya ada gitu? Ataukah ya kamu bisa lihat dari review-reviewnya dari yang consumer taruh di e-commerce, terus kamu itu jadi salah satu bahan input, kayak gimana sih kamu buat Itu taunya? betul banget sih Kak. Jadi memang kalau kita FGD kan adalah langsung dari Ya, seller internal. ke konsumen. Nah, kalau di marketplace sendiri tadi dia kan kayak salah satu yang Kakak sebutin juga. Jadi begitu kita terjadinya transaksi, orang-orang tuh akan memberikan kepuasan lah, ibaratnya kayak berapa nih rating, Feedback, review. rating terhadap produk kita. Dan dari situ kita juga bisa lihat nih kalau kita bisa ngebaca apa sih yang konsumen kita mau dan suka melalui tadi
algoritma dari si marketplace ini gitu. Jadi biasanya dia akan ngasih kayak sebuah review dan itu kita bisa baca tuh. Oh ternyata kita produknya ratingnya 4 nih atau 5 nih. Terus mereka suka kenapa? Mereka nggak suka kenapa gitu. Nah, selain itu juga dari marketplace sendiri dia punya algoritma, dia punya sistem database, Kak. Keren ya. Jadi kita tuh bisa ngelihat sistem database. betul. Jadi kita tuh bisa ngelihat konsumen kita yang beli itu misalnya di bulan ini, terus bulan depan kira-kira mereka beli lagi atau enggak. Jadi kita tinggal kerja sama aja dengan si marketplace untuk kita tuh bisa dapetin database tersebut dan itu menurut aku nilainya penting dan mahal banget sih, bervalue banget karena ya itu ya bisnis kan is about data gitu ya kayak. Jadi ketika kita punya data konsumen tersebut dan itu di-provide oleh si marketplace ini, jadi dia bisa kayak ngasih lihat nih konsumen kita misalnya udah beli berapa kali dalam waktu berapa dalam waktu berapa gitu. Itu semuanya akan ketahuan dan selain itu kan dia juga ada fitur untuk kayak akun kita bisa di-follow oleh si konsumen kita. Iya, dan itu sangat dan kamu tahu membantu followersnya banget. tuh kayak gimana demografiknya. Iya, kita bisa dapat nih, oh dia ternyata dia kota. Bahkan kita bisa lihat nih ya, dari semua penjualan produk kita di e-commerce, itu yang paling besar kotanya, yang mana? Ketahuan Kak semuanya. Iya. Misalnya ternyata Sampai bahkan bisa ketahuan gak sih kayak transaction wanita. paling banyak, siapa wanita, umur berapa. Ketahuan ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata emang bener ya market kita itu di e-commerce A, ternyata dia itu lebih fokus kepada wanita, range umurnya sekian-sekian, demografinya di sini, kotanya di mana. Terus basket size-nya juga ketahuan Kak. Kayak in average itu kita tahu konsumennya Animate yang beli produk Animate di marketplace A itu dia misalnya bisa spend berapa paling tingginya. Oh wow. Luar Ini beda biasa banget ya, kalau jadi- misalnya kamu jualan produk kamu melalui offline, kamu harus survei lagi dulu gitu kan sama konsumen. Ini cewek kah, atau Iya, cowok betul. kah, umur berapa? Dan mereka juga kah, risih basket- anyway, mereka Iya, juga akan risih ya. Kalau jadi misalnya mereka datang ke toko, Kak tolong isi data, itu kayaknya mereka akan jadi annoying database banget sih. customer itu jadi Iya. one of the most significant Yes, tools to betul. get to know your consumer better. Nah sekarang aku mau nanya in terms of offline expansion, ada nggak sih rencana ekspansi bisnis di luar Indonesia gitu, ke Asia Tenggara kah, ke I've heard a lot about beauty industry in Vietnam. Katanya very thriving. A lot of local products there are really good, just like in Indonesia. Ada nggak rencana buat kamu expand ke Southeast Asia atau nggak ya negara-negara terdekat dulu lah gitu? Sering banget dapat kayak tawaran, yuk Kak ekspansi gitu. Cuma memang kita juga mikir kan kalau kita udah kesana kira-kira kesiapannya udah gimana nih gitu sih. Jadi memang Tapi secara pengen internal dong. pengen banget. Cuma kan berarti kan harus nambah Pelan-pelan ya. Iya. Nambah force lagi gitu. Betul. Ya, R&D harus lebih kenceng lagi. Karena bisa dibilang produk aku ciptakan untuk market Indonesia, tapi kita harus cek lagi nih. Iya, Kira-kira di luar negeri nih produk Apakah yang di needs-nya Indo sama? ini needs-nya sama atau enggak, betul. Nah, dengan adanya marketplace ini dan kamu memanfaatkan marketplace buat ekspansi bisnis ke luar negeri, seperti yang tadi ada yang nawarin jadi reseller, tapi misalnya let's say ya mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi ketika aku ketemu Yuna, ini ngomongnya bukan Animate Indonesia lagi, tapi udah Animate Asia, gitu. Misalnya hopefully gitu ya, Animate Southeast Asia. Amin. Bagaimana sih kamu merasa marketplace ini bisa membantu brand kamu buat go global dan diketahui tidak hanya di Indonesia? Kayak reseller itu juga pasti taunya dari marketplace dong ya? Ya. Atau nggak mungkin kamu kesana dan ngenalin mereka? Gimana sih sebenarnya marketplace ini bisa membantu brand kamu buat go global? Karena marketplace itu kan yang tadi ya, dia punya scope yang besar banget, which is orang-orang yang pakai marketplace sendiri bukan cuma seller ya, maksudnya si audiens penggunanya ini pasti dari negara-negara manapun gitu. Ya yang paling terdekat mungkin Asia lah ya, kita nggak ngomongin Eropa dan lain sebagainya, tapi kalau aku lihat orang-orang itu aware dengan produk aku dan mereka tuh dari sisi mau mencoba untuk kalau misalnya dijual di negara ini kira-kira laku nggak ya gitu. Jadi emang si marketplace ini karena dia punya scope yang sangat besar dan audiens dia itu tidak hanya especially di Indonesia aja, karena dia juga luas banget nih ya, ada di Malaysia, di Vietnam, bahkan ada di Taiwan. Nah jadi karena itu juga orang-orang yang mungkin ada di Indo nih sebenarnya orang Indo, tapi mereka mungkin stay di sana, ya mereka akhirnya tertarik untuk ngebawain produk kita. Nggak cuma orang Indo doang yang bisa tertarik untuk bawain produk kita, sebenarnya kita juga udah ditawarkan sama beberapa distribution resmi dari negaranya itu, kayak Malaysia gitu udah sering banget kayak ayo kita mau masukin brand Animate nih ke Malaysia gitu, karena ya itu tadi melihat kamu itu penjualan di marketplace-nya sangat-sangat besar gitu ya, jadi mereka juga interested banget buat
coba brand kita di negara mereka gitu. Oke. Nah, terakhir kita nggak nyangka nih udah juga lama nih ngobrol-ngobrolnya, udah lebih sejaman lebih gitu ya. Aku pengen nanya sama kamu gitu, Yuna. Kalau kamu mau ngasih tips ke teman-teman yang dengerin podcast ini gitu ya, mungkin ada yang baru mau memulai bikin brandnya, masih takut, masih malu, masih worry karena banyak banget pesaing dan lain-lain. Ada nggak sih kiat sukses dari seorang Yuna dan juga dari Animate biar bisa membangun bisnis yang growingnya baik dan juga resilient? Ini maksudnya not only marketplace ya, tapi in overall sebagai pengusaha. Silakan. Jadi pasti kalau kita ngomongin mau berusaha ya, kita semua kan pasti pengen gitu ya Kak ya, pastilah orang-orang tuh pengen, apalagi kalau teman-teman yang nonton podcast ini pasti orang-orang yang pengen belajar nih ya. Dan aku yakin ketika teman-teman tuh pengen punya bisnis sendiri ya, mungkin pengen nyoba, takut tapi ada rasa khawatir, takut karena emang persaingan ini luar biasa banget ya, apalagi dengan era saat ini dimana banyak banget pesaing dan kompetitor, which is kita itu harus banget ciptain yang namanya valuable gitu Kak. Jadi kita harus bisa memberikan penawaran atau kita bisa menciptakan sebuah bisnis maupun produk yang pertama udah pasti harus menjawab kebutuhan konsumen. Jadi kita tahu dulu nih needs dan apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, kita pastiin bahwa produk yang kita keluarkan itu sesuai dengan apa yang mereka mau dan mereka butuhkan. Yang ketiga, jangan lupa cari pembeda antara kita versus kompetitor. Jadi jangan sampai kita cuma launching, kita merasa udah paling pede produk dan bisnis ini bisnis saya akan membantu jutaan masyarakat Indonesia gitu. Boleh pede seperti itu, boleh, tapi which is kita harus balik lagi, step back buat ngecek marketnya apakah benar. Dan yang pasti ketika orang mau kenapa alasan konsumen pilih brand kamu misalnya gitu ya ketimbang kompetitor, yaitu yang tadi poinnya adalah harus ada pembeda sih, which is itu mungkin bisa disebut sebagai inovasi gitu. Jadi jangan sampai kamu modifikasi terus plek tirunya gitu. Jadi kamu amati dan kamu pastiin yang kamu buat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kamu boleh lihat kompetitor kamu siapa dan kamu tirulah dikit-dikit gitu ya. Tapi jangan lupa dimodifikasinya, jangan sampai kamu plek gitu. Karena itu yang nggak akan brand value gitu ya. Yes, karena brand must has a value gitu Kak. Jadi emang harus bener-bener punya value. Karena kalau enggak ya kita juga susah gitu kan. Brand itu kan akan nancep gitu ya di manusia punya memori gitu. Ketika orang udah suka sama produk kamu, dia udah cinta psychologically sama, udah langsung ini. Mungkin dia nggak akan mau pindah-pindah lagi gitu kan. Jadi itu hal yang paling terpenting sih, gimana kamu ciptain 3 poin penting ini yang akan membuat bisnis kamu ya akan bisa sustain gitu. Dan kamu jangan takut gitu ya, buat yang nonton ini jangan takut buat memulai, karena ya aku percaya kalian yang nonton ini adalah orang-orang hebat yang tentunya mau belajar. Banyaklah ide-ide dan lain sebagainya yang bisa diimprovisasi lagi ke depannya gitu. Luar biasa Yuna, aku bahkan dengerinnya juga kayak jadi belajar juga dari kamu. Most of all yang ngebuat aku very inspired dari kamu adalah kegigihan kamu untuk bangun dari nol, dan kegigihan kamu buat selalu ngulik tools yang benar-benar bisa ngebuat brand kamu lebih besar lagi. Dan tidak hanya melalui marketplace, tapi juga memang kamu selalu mengedepankan inovasi untuk produk dan juga memberikan yang terbaik buat konsumen kamu. Yuna, pokoknya semoga sukses terus. Kita tunggu ngobrol-ngobrolnya sama Animate probably in many years dengan marketplace, dan kulikan kamu bisa jadi going global. Mudah-mudahan tahun ini aku udah go global. Iya, makanya kan ya. Marketplace ya. The power of marketplace dan juga the power of your resilient dan kegigihan. Terima kasih banyak udah sharing-sharing di sini. Senang banget ngobrol sama Yuna dan juga tim Animate. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Ngetek hari ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita tentunya sangat-sangat aware bagaimana sebenarnya peran teknologi ini mengubah hidup kita, mengubah kita beraktivitas dan juga memberikan dampak yang sustainable untuk ekonomi Indonesia. Karena sekali lagi tentunya backbone dari ekonomi Indonesia 60% adalah UMKM, dan kita pasti bisa kok ngebangun brand-brand yang bisa memberikan dampak buat orang lain dan juga dampak ekonomi buat kita. Terima kasih banyak udah dengerin podcast Ngetek hari ini. Saya Safrina Sution dan narsum spesial kita hari ini Yuna Mercier pamit undur diri. Bye bye. Thank you. See you.